Oke, kembali lagi kita mau mencoba penggunaan software PictoBlock untuk menggerakkan motor gearbox DC ini. Memiliki dua kabel. Kalau kita pakai baterai biasa, positif negatif, dia akan putar seperti ini. Jadi kita bisa lihat arah putarannya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita balik, tentu saja putarannya jadi berbalik. Oke, yang jadi akan kita bahas bagaimana kalau kita menggunakan Arduino, kemudian softwarenya PictoBlocks yang ada di hadapan kita. Itu kita memerlukan bantuan driver motor. Driver motor ini menggunakan IC L293D seperti ini. Jadi IC L293D ini seperti yang dilihat di bagian hitam ini. Satu IC ini bisa mengontrol dua buah motor. Cara mengontrolnya seperti yang tadi ditunjukkan, kita memerlukan arah positif dan negatif dibalikan, jadi masing-masing sudah ada satu pin, dua pin. Kemudian kecepatan motor bisa kita atur. Kalau tadi fix karena menggunakan baterai, tidak bisa kita ubah-ubah. Kalau pakai IC ini kita bisa rubah. Di IC atau di modul ini, cara merubahnya kita bisa lihat. Jadi in 1, kemudian ada in 2, itu untuk mengontrol dari input 1 dan input 2. Sedangkan in 3, in 4 itu untuk motor yang kedua. Karena ini satu modul bisa kontrol dua motor. Kemudian enable 1 itulah yang mengatur kecepatan dari si motor. Sedangkan enable 2 mengatur kecepatan dari motor kedua. Nah, apa IC yang ada dua di sini? Itulah IC optocoupler. Apa IC optocoupler? Jadi sinyal-sinyal yang diberikan tadi itu tidak langsung mengenai si IC. Kenapa? Suatu saat terjadi arus singkat ataupun konsleting, hasilnya tidak mengganggu kinerja daripada L293 itu sendiri. Jadi ada proteksi. Di sini sifatnya sinar inframerah, jadi mengubah sinyal yang datang menjadi sinar inframerah, lalu masuk ke L293D. Jadi tidak langsung connect arusnya. Oleh karena itu, kita perlu power supply menghidupkan IC ini di sini. Dan untuk menghidupkan IC ini, kita perlu ambil dari sini. IC ini bisa 7 volt maksimal disuplai. Kemudian supply yang di sini artinya untuk menggerakkan si motor ini. Jadi untuk IC L293D, selain dia perlu VCC untuk menghidupkan logic IC sendiri, dia juga memerlukan V-motor untuk memberikan power supply ke motor. Jadi jangan salah atau bingung, setiap driver motor ada tegangan input untuk menggerakkan IC dan tegangan input untuk menggerakkan motor. Nah, di sini ada jumper. Biasanya tegangan IC dan tegangan motor digabung. Tapi kalau power supply kita melebihi 7 volt, ada baiknya kita pisah. Karena ini cukup 5 volt, kita ambil dari Arduino. Oke, kita langsung saja tanpa ada tele-tele. Pertama kita harus buat rangkaian di PictoBlocks-nya dulu supaya
tidak bingung, sekalian kita buat softwarenya, sekalian kita rakit di Arduino-nya. Oke, yang pertama kita harus connect boardnya dulu, Arduino Uno. Kemudian kita cari Arduino Uno. Oke, Arduino Uno kita konekkan supaya dia terkoneksi. Sudah terkoneksi di COM10, kita sambungkan. Oke, kita pilih boardnya, itu yang benar adalah Arduino Uno. Kalau salah kita harus edit, karena bisa jadi pemrogramannya akan salah. Ini ada tutorial, bisa dilihat nanti. Boardnya kita pilih Arduino Uno. Ini harusnya berubah, mungkin lagi loading. Oke, sudah betul. Pakai editor. Jadi pertama kita hidupkan saat mulai Arduino Uno. Apa yang terjadi? Kita mau memutar motor ke kiri dan ke kanan saja. Oleh karena itu, kita coba kasih dua kondisi. Putar ke kirinya berapa kali? Misalkan kita coba 3 kali. Putar ke kanannya nanti 3 kali. Oke. Kemudian kita harus declare pin berapa untuk mengontrol dari kaki motor. Di sini kita lihat di Arduino terdapat informasi tanda seperti tata hingga ya. Di sini ada di pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Itu adalah pin-pin yang mengeluarkan data PWM atau pulse width modulation, bisa dicari nanti di Google. Itu adalah sinyal yang harus kita hubungkan ke pin enable. Jadi ada pin PWM, seperti yang sudah dijelaskan. Untuk positif negatifnya, kita juga harus pilih mau pakai pin berapa. Saya pakai pin 7 digital dan pin 8 digital. Jadi nanti untuk mengatur arah putarannya, misalkan ini pin 7 positif, pin 8 negatif, dia mutar searah jarum jam, dan sebaliknya jika negatif, yang positif dia berlawanan jarum jam. Untuk mematikan motor, kita bisa kasih sinyal high-high atau low-low. Di sini satu high, satu low, kita lihat. Karena ini kalau sama, motor akan berhenti. Nah, pin 3 PWM inilah yang membuat kecepatan motor maksimal di angka 255. Kita bikin 150 saja. Oke. 783 ini kita harus konekkan antara driver motor ke Arduino. Cabut dulu powernya. Kita cari pin 7 di sini. Kemudian di-connect dengan input 1. Kemudian pin 8 dikoneksi dengan input 2. Nah, ini sudah untuk mengatur daripada
arah putaran, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian kecepatan atau PWM tadi di pin 3. Kita masukkan pin 3. Pin 3 di sini. Itu di enable 1 pada modul. Oke. Kemudian kita akan memberi power untuk autocoupler dan power daripada L293D. Kita ambil 5 volt. Seperti biasa di Arduino pada boardnya ada 5 volt. Di sini 5 volt. Oke, kita kasih 5 volt ke board. Oke. Tidak lupa ground ke ground. Ground dari autocoupler dan ke ground daripada Arduino. Oke. Selanjutnya kita beri tegangan untuk L293D, dia butuh 5 volt juga karena port di Arduino sudah habis. Kita perlu ambil 5 volt dari pin header yang ada di sini. Pin header yang ada di sini, kalau kita lihat di pin out Arduino, nah 5 volt kelihatan di bagian sini kanan bawah. Oke, ini adalah 5 volt, kita bisa ambil untuk mendapatkan 5 volt. Oke. Kemudian ground dari ini itu udah kita hubungkan dari ground yang ada di V motor karena dia harus satu dengan motor. Groundnya saja. Nanti apabila kita punya power supply 7 volt untuk ke motor, kita bisa kasih jumper, jadi tidak perlu ambil tegangan dari sini. Ini groundnya. Kita hubungkan ke ground Arduino yang ada di sini. Tampaknya kabelnya terlalu pendek. Mesti ganti yang lebih panjang. Oke, ground ke ground. Sudah. Oke. Sudah dikoneksi dengan baik. Kemudian kita hubungkan aja motor yang tadi ke motor A. Itu adalah untuk pengaturan di enable 1. Kalau kita ubah ke motor B, berarti kita harus masukkan ke input yang kedua dan enable yang kedua. Ini motornya. Oke. Setelah itu kita boleh balik ke Pictoblock dulu. Untuk lihat kembali. Jadi ini adalah high low. Nanti kita lihat putaran ke kiri atau ke kanan. Kita copy. Kita bikin yang satu menjadi low high, berlawanan. Jadi tidak penting dia mau ke kiri atau ke kanan dulu, yang pasti nanti dia akan berlawanan setelah. Supaya kita sempat melihat putaran yang kita kasih delay berapa detik. Misalkan kita kasih 2 detik. Jadi nanti diulang 3 kali berarti 6 detik. Setelah 6 detik dia akan berubah putarannya. Ini juga kita kasih 6 detik. Dan terakhir kita mau stopkan, kita copy saja, kita pasang yang terakhir. Tidak perlu pakai ulangi karena kita benar-benar mau stop. Kita buang. Ini bisa kita pasang low atau high. Sama aja, nanti dia mati. Jadi berapapun nilai yang dimasukkan di RPM sini, dia tidak akan berfungsi karena ini lah yang membuat low berarti tidak ada
nilai. Oke, kita hubungkan dengan Arduino, kita program, jangan lupa di connect di bagian sini, sambung. Oke, sudah terkunci. Kita upload code. Sambil menunggu, kita bisa siapkan power supply untuk baterai, karena Arduino tidak kuat untuk mensuplai tegangan putaran dari baterai. Kita gunakan baterai Li-ion 3,7 volt sebanyak 2 piece, sehingga baterai ini menghasilkan tegangan 7,4 kurang lebih. Kita masukkan ke sini. Ada baiknya kita pasang di posisi ground dulu. Setelah itu baru VCC. Oke, uploadingnya tampaknya masih bekerja, tapi motor sudah terprogram. Oke, sudah terupload. Kita coba pencet reset untuk melihat hasil pemrograman diulang. Pencet reset di sini. Tampaknya 6 putaran pertama berhasil berhenti. Oh, yang di sini putaran berikutnya adalah 6 detik. Jadi terlalu lama, tidak sama dengan putaran sebelumnya. Di sini tidak perlu waktu tunggu karena dia akan stop selamanya. Kita coba offload kembali dengan mengconnect. Oke, kita buat kode kembali. Jadi 2 detik ke kiri dan 2 detik ke kanan. Jika kita menghendaki putaran berbeda, kita tinggal tukar antara kabel di motor atau mengubah nilai 7 dan 8 tadi menjadi 8 dan 7. Oke, masih loading.
Setelah itu kita bisa lihat motor berhasil kita atur 6 detik, didapat dari 2 kali 3 detik, 3 kali pemutaran dari 2 detik. Kita lihat skripnya. Jadi 3 kali pengulangan dari 2 detik motor berputar searah jarum jam, dan sebaliknya 3 kali pengulangan dengan motor berlawanan jarum jam selama 2 detik. Setelahnya motor mati. Demikian penggunaan kali ini. Tunggu training kami selanjutnya dengan Toblox. Semoga bermanfaat.